Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Hari ini hari Jumat pertama di 2026. Jumat depan, Jumat kedua di 2026 ya. Minggu depannya lagi? 23. Salah. Lembur lagi. Gitu aja terus ya. Dan juga selamat untuk film Agak Lain 2 Menyala Pantiku menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa. Hari ini kita akan kedatangan bintang tamu, Jui Purwoto akan hadir di Midnight Live. Jadi langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Di akhir tahun, dunia pendidikan kembali melakukan ritual tahunan yaitu evaluasi. Hasilnya bukan perayaan tapi peringatan. Mirip kayak pertama kali diajak ke rumah gebetan. Udah seneng banget mau dikenalin sama bapaknya. Bela-belain bawa martabak sama cilok. Baru sampai depan pagar nih. Cilok, Mbak. Martabaknya martabak telur lagi. Soalnya kan yang manis sudah ada di kamu. Bisa aja wajan martabak. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengumumkan rekapitulasi hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2025 untuk jenjang SMA atau sederajat. Sebuah program yang baru dilaksanakan pada November 2025 untuk mengukur capaian akademik siswa dalam bidang literasi dan numerisasi. Khususnya pada mata pelajaran wajib bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Hasilnya bikin geleng-geleng kepala. Oh, ini ngangguk ya. Pokoknya pusing kepala Barbie. Rata-rata nilai mata pelajaran matematika yang diikuti sekitar 3.490.000 siswa hanya mencapai skor 36,1 dari nilai 100. Bahkan pada mata pelajaran bahasa Inggris, skor rata-ratanya lebih parah lagi. Berkisar di angka 24,9 dari 3.500.000 siswa. Artinya sebagian besar siswa belum bisa memahami pelajaran dasar dan kemampuan bernalar yang seharusnya menjadi bekal utama mereka untuk melanjutkan pendidikan dan menghadapi dunia nyata. Jangan sampai nanti pas di interview HRD ditanya sama HRD, "Do you have any experience?" Dijawab, "Nggak bisa bahasa Inggris." Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, rendahnya nilai TKA harus menjadi alarm keras yang seharusnya menyadarkan pemerintah bahwa ada masalah serius dalam pengelolaan pendidikan. Dan tentunya bagi sebagian orang mungkin hanya dianggap sebagai data statistik. Apalagi pemerintah secara tegas menyatakan bukan lagi penentu kelulusan terkait dengan hal itu. Namun menganggap remeh hal ini justru kekeliruan besar. Jangan anggap remeh. Kayak misalnya penonton berteman sama orang pelangap-pelongo nih. Jangan anggap remeh. Siapa tahu dia anaknya presiden direktur. Kayak di drama Cina. Episode 1200. Nah, nilai TKA yang rendah merupakan cermin dari ketimpangan antara kualitas nilai di rapor dengan kompetensi real siswa di lapangan. Jika nilai rapor di sekolah rata-rata di atas 80, namun skor ujian TKA hanya 30-an, maka ada kemampuan dari para siswa yang patut dipertanyakan. Asumsinya di atas kertas semuanya terlihat bagus. Namun ketika diuji dengan standar yang sama, kemampuan mereka justru jauh dari kata siap. Kasihan kan adik-adik kita nanti pas ujian masuk kampus, baru buka soal matematika atau bahasa Inggris langsung panik nih dalam hati. Ya, ngitung kancing lagi gua. Mendikdasmen Abdul Muti pernah menegaskan alasan jebloknya nilai di TKA 2025 bukan karena siswa tersebut bodoh dalam mengerjakan soal, tapi mungkin buku belajar yang digunakan tidak cocok atau cara mengajarkan di ruang kelas kurang efektif. Walaupun baru sebatas kemungkinan, tapi pernyataan Pak Menteri sangatlah ambigu.
Ketika penyebab kegagalan mungkin disalahkan pada buku ajar dan metode pengajaran, kita justru dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Bukankah dua aspek tersebut berada dalam lingkup kebijakan dan kendali negara? Kalau buku ajar tidak cocok, lantas selama ini siapa yang menyusun, menilai, dan mengesahkannya? Jika metode mengajar kurang efektif, pernahkah persoalan beban kerja guru, kualitas pelatihan, dan ketimpangan fasilitas mengajarnya diperhatikan? Wajar saja jika statement Pak Menteri langsung dibantah keras Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji. Menurut Ubaid, masalahnya bukan di ruang kelas, tapi justru karena gagalnya sistem pendidikan nasional. Terutama sistem kasta guru yang terjadi antara ASN dan honorer, serta guru negeri dan swasta. Perbedaan ini bukan sekedar soal administrasi, tapi berimplikasi langsung pada kesejahteraan, rasa aman bekerja, akses pelatihan, hingga motivasi mengajar. Dalam sistem seperti ini sulit berharap kualitas pendidikan merata karena para guru sendiri diperlakukan tidak setara. Data yang diolah Good Stats justru menunjukkan ketimpangan sangat mencolok terhadap gaji guru di Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Singapura menempati posisi tertinggi dengan rata-rata gaji guru sekitar 28,2 juta rupiah. Disusul Thailand di angka 15,3 juta rupiah. Indonesia berada di posisi buncit dengan rata-rata gaji hanya sekitar 2,7 juta rupiah. Bahkan menurut Ubaid, masih banyak guru honorer di Jakarta yang mendapatkan gaji di kisaran 300.000 sampai dengan 400.000 rupiah per bulan. Ada juga kisah yang diunggah di akun media sosial Threads @akangguru, di mana seorang guru menerima bayaran Rp516.000 sebulannya dan harus dipotong cicilan koperasi Rp450.000 setiap bulan. Kalau dihitung-hitung penghasilan bersih yang diterima hanya Rp66.000 per bulan atau Rp2.200 per hari. Sehari Rp2.200, habis buat parkiran. Bensin nggak kebeli, makan apa lagi? Dituntut profesional, mendidik masa depan bangsa, mengajar jadi nggak maksimal. Ujung-ujungnya guru lagi yang disalahin. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Kata Bang Iwan tuh, makan hati. Kalau makan rendang enak. Tapi nggak cukup juga kalau Rp2.200 per hari. Paling dapat lengkuas doang. Itu juga baru ketahuan pas sudah dikunyah. Penonton tuh sering ketipu pas kondangan ya. Anjloknya nilai TKA juga dipicu gonta-ganti kurikulum pendidikan. Guru sama siswa udah pada keburu capek beradaptasi. Soalnya setiap ganti menteri, kurikulum ikut ganti baju. Namanya baru, formatnya baru, tapi pelatihan buat gurunya seadanya. Jadi jangan heran kalau nilai turun. Yang maju cuma nama kurikulumnya aja. Isi pembelajarannya ya gitu-gitu aja. Nilai TKA yang merosot tajam bukanlah kecelakaan tunggal, melainkan gejala kronis dari sebuah eksperimen kebijakan sebelumnya bernama Merdeka Belajar. Yang sejak awal lebih merdeka dalam jargon daripada capaian nyata. Kurikulum Merdeka Belajar sejak awal dipromosikan sebagai jalan keluar dari pendidikan yang terlalu kaku dan berorientasi angka. Siswa dibebaskan dari tekanan ujian, guru dibebaskan berkreasi, dan sekolah dibebaskan menafsirkan capaian pembelajaran. Namun dalam semangat membebaskan itulah muncul satu ironi besar. Yang ikut dibebaskan adalah standar kompetensi dasar. Membaca kritis, bernalar logis, dan berhitung sistematis perlahan bergeser menjadi opsional, tergantung kreativitas guru dan mood kebijakan. Ketika TKA digunakan untuk mengukur kemampuan akademik siswa secara nasional, tes ini justru berhadapan dengan lulusan yang belajar dengan cara dan standar berbeda-beda. Setiap sekolah seolah-olah memiliki kurikulumnya sendiri. Wajar jika hasil nilainya tidak merata karena satu jenis tes sulit menilai sistem pendidikan yang sejak awal tidak memiliki ukuran sama.
Dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani meminta pemerintah melakukan pembenahan mendasar bidang pendidikan dari hulu ke hilir. Tantangan di hulu harus dibenahi seperti penguatan kualitas guru, konsistensi kurikulum, pembelajaran sains dan matematika, serta ekosistem sekolah yang mendukung. Sedangkan di hilir pemerintah perlu memberikan berbagai kemudahan akses belajar. Nilai TKA yang anjlok bukan sekedar angka merah di kertas, namun ini alarm keras bahwa sistem pendidikan kita masih perlu diperbaiki. Banyak PR-nya. Mulai dari upaya memperkuat kualitas guru, konsistensi kurikulum, hingga akses belajar yang merata. Dengan melakukan pembenahan, kita bisa menyiapkan generasi yang bukan sekedar lulus, tapi siap menghadapi dunia nyata. Inilah momentum untuk memastikan Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Itulah tadi saja pembuat kami di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.